wabarakatuh. Anak-anak soleh dan soleha, kita akan melanjutkan materi gagasan pokok dan gagasan pendukung. Oke. Siswa dapat menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari teks lisan ataupun visual. Dapatkah kalian mengingat pengertian gagasan pokok dan gagasan pendukung? Mari kita simak teks bentuk persatuan dan keberagaman di sekolah. Bukalah buku kalian halaman 32. Oke, perhatikan paragraf pertama. Ini adalah paragraf pertama. Ada berapa banyak kalimat di dalam paragraf pertama? Mari kita hitung bersama-sama. Diakhiri dengan titik setiap kalimat. 1, 2, 3, dan 4. Dan seterusnya paragraf 2, paragraf ketiga. Kemudian anak-anak harus mencari kalimat utama dari setiap paragraf. Setelah kalian menemukan kalimat utama, maka kalian akan menemukan gagasan pokoknya. Nah, selain kalimat gagasan pokok, maka itu disebut gagasan pendukung. Kita baca satu persatu terlebih dahulu setiap kalimat. Sekolah adalah tempat untuk menuntut ilmu. Dari sifatnya, kalimat ini menunjukkan gagasan pendukung karena dia menjelaskan. Kalimat kedua, lingkungan belajar harus dijaga oleh semua warga sekolah. Apakah ini kalimat utamanya? Bukan ya, ini adalah kalimat menjelaskan. Tujuannya agar suasana sekolah mendukung tercapainya peningkatan prestasi siswa. Nah, ini sudah hampir seperti kalimat utama. Namun, mari kita selesaikan pembacaan berikutnya. Salah satu caranya adalah dengan menerapkan persatuan di sekolah. Kalimat terakhir menunjukkan kalimat penjelas. Artinya, kalimat ketiga tadi, dia adalah kalimat utama. Nah, dari kalimat utama ini, kalian bisa menjadikan gagasan pokok. Disimak slide berikutnya. Oke, kita tulis dulu satu persatu kalimat di dalam tabel gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kalimat pertama tadi menunjukkan adalah sifatnya kalimat penjelas. Ya, maka kita tulis sekolah adalah tempat untuk menuntut ilmu. Kalimat kedua, tadi kita bahas juga bahwa ia adalah kalimat penjelas. Lingkungan belajar harus dijaga semua warga sekolah. Maka kita tepatkan di gagasan pendukung. Dan kalimat 3 kita sudah menentukan sebagai gagasan pokoknya. Karena kalimat ketiga adalah kalimat utama. Maka gagasan pokoknya, suasana sekolah mendukung peningkatan prestasi siswa. Kalimat terakhir yang keempat adalah gagasan pendukung. Salah satu caranya dengan menerapkan persatuan di sekolah. Anak-anak soleh dan soleha, bisakah kalian mengerjakan paragraf kedua dan paragraf ketiga? Alhamdulillah, jika anak-anak semua sudah memahaminya, silakan mengerjakan ya. Namun, bila masih ada yang perlu ditanyakan, silakan kirim voice note
ke guru wali kelas kalian. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak Suli dan Soliha, apa kabar? Ibu harap kalian masih tetap semangat ya belajarnya. Nah, di hari pertama kemarin belajar, kita sudah belajar tentang keberagaman Indonesia. Ada yang tahu nggak keberagaman Indonesia itu apa saja? Ya betul, keberagaman Indonesia itu banyak, mulai dari bahasa daerah, rumah adat, kesenian daerah, makanan tradisional, dan tari daerah. Nah, Indonesia memiliki banyak suku, budaya, dan bahasa. Maka dari itu, keberagaman Indonesia harus kita syukuri. Kita juga sudah belajar tentang tarian daerah. Ada apa saja? Ya, banyak sekali ya. Ada tari tortor, tari saman, dan tari pakarena. Bicara soal tarian daerah, mereka, para penarinya itu menggunakan kostum dengan kain tradisional. Nah, apa saja sih kain tradisional yang Indonesia miliki? Banyak sekali. Coba kalian buka buku kalian halaman 35. Sudah dibuka? Ya, sekarang coba kalian lihat yang nomor 1. Di situ ada kain tenun. Kain tenun itu berasal dari Nusa Tenggara. Kain tenun berasal dari Nusa Tenggara. Namanya kain tenun ikat. Kain ini dinamai tenun ikat karena sebelum ditenun, benangnya diikat lalu diberi warna mengikuti pola yang sudah ditentukan pewarnaannya alami. Kenapa pewarnaannya alami? Karena pewarnaannya dari tumbuh-tumbuhan seperti tarum, mengkudu, kemiri, dan tanaman lainnya. Motif kain tenun memiliki makna yang berkaitan dengan adat setempat. Misalnya, menyimbolkan status sosial, kemampuan, dan harga diri. Ada yang tahu nggak tumbuhan tarum itu seperti apa? Ya, seperti ini nih bentuknya. Oke, sekarang kalian tahu kan? Nah, lanjut ke nomor 2. Coba kalian lihat. Itu namanya kain apa ya? Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Itu namanya kain sasirangan. Sasirangan itu apa ya? Sasirangan adalah kain tradisional dari Kalimantan. Nah, sekarang kalian dengarkan baik-baik ya. Ibu akan menjelaskan ciri khas dari kain sasirangan. Kalimantan tidak hanya memiliki alam yang indah, tetapi juga kain tradisional yang indah. Sasirangan namanya. Kain ini banyak dijumpai di toko-toko yang ada di kota Banjarmasin dan Martapura. Keistimewaan sasirangan terletak pada motifnya yang berbeda dengan kain lain. Coba lihat. Coraknya sudah menunjukkan corak khas dari Kalimantan. Coba kalian perhatikan. Ya, yang ketiga, coba lihat. Namanya apa? Ayo, ada yang tahu nggak? Ya, betul sekali. Yang ketiga itu namanya kain batik. Batik adalah salah satu teknik menghias kain menggunakan malam. Malam itu lilin ya. Kain batik umumnya dapat dijumpai di banyak tempat di Jawa Tengah maupun daerah lain-lainnya seperti Jawa Barat, Jawa Timur, dan Bali dengan motif yang berbeda sesuai dengan ciri khas daerah masing-masing. Kain batik mulai digunakan di banyak daerah lain di seluruh Nusantara dengan memakai motif khas daerah, seperti di Sulawesi maupun di Kalimantan. Hal ini menjadi salah satu cara yang efektif untuk melestarikan motif-motif tradisional yang juga menjadi kekayaan budaya di banyak daerah yang tidak boleh punah. Nah, yang keempat itu namanya kain songket. Ya, ada yang pernah lihat nggak kain songket? Kira-kira kain songket ini berasal dari daerah mana ya? Ya,
kain songket banyak dikenal berasal dari Sumatera Selatan. Hiasan utamanya terletak pada tenunan benang emas dengan motif yang beraneka ragam. Tidak heran kalau kain ini bisa jadi sangat berat karena benang emasnya. Sebenarnya, songket tidak saja dapat ditemukan di Sumatera Selatan, tetapi juga dapat kalian temukan di Sumatera Barat dan beberapa daerah lain di Sumatera. Dan memiliki kain songket serupa. Motifnya berbeda di setiap daerah. Daerah Kalimantan Barat pun terdapat kain songket yang berupa dengan motif yang khas, yaitu songket Sambas, karena berasal dari daerah Sambas. Oke, yang terakhir, coba ada yang tahu nggak itu apa? Nah, ibu rasa kalian sudah pernah lihat ya kain ini. Oke, yang terakhir itu namanya kain ulos. Ada yang tahu nggak? Ulos itu berasal dari suku apa? Ya, ulos berasal dari suku Batak. Suku Batak itu suku dari Sumatera Utara. Dari bahasa asalnya, ulos berarti kain. Nah, warna yang dominan pada ulos adalah warna merah, hitam, dan putih, dihiasi oleh ragam tenunan dari benang emas dan perak. Awalnya, ulos dikenal di dalam bentuk selendang atau sarung. Ulos digunakan pada perhelatan resmi atau upacara adat Batak. Namun, kini banyak dijumpai di dalam bentuk produk souvenir, sarung bantal, ikat pinggang, tas, pakaian, alas meja, dan lain-lain. Nah, itu tadi penjelasan tentang kain tradisional yang Indonesia miliki. Coba, ada nggak kain tradisional dari daerah kalian? Apa coba namanya? Sekarang kalian sudah tahu ya, kain tradisional dari daerah kalian. Oke, tugas kalian sekarang adalah mencatat khas kain tradisional yang tadi sudah ibu jelaskan. Oke? Kalian catat di buku paket kalian, lalu kalian foto dan dimasukkan di dalam classroom. Ibu akhiri dengan baca Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.